Materi semester 1 kelas 8 bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Peta konsepnya adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang akan dibahas konsep gerak meliputi gaya, gerak lurus, dan hukum Newton. Sistem gerak pada tumbuhan meliputi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Sistem gerak manusia meliputi rangka, sendi, otot, gangguan dan kelainan serta upaya mengatasinya, dan upaya menjaga kesehatan. Yang terakhir, sistem gerak pada hewan, gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Seperti halnya contoh di sini ada jalan raya, kemudian ada mobil, bis lalu lalang di sana. Nah, jika ada pengamat di tepi jalan, pasti akan melihat orang sedang bergerak bersama mobil. Orang yang duduk di dalam mobil bergerak bersama mobil. Namun, orang yang duduk di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat yang di tepi jalan tadi bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak orang yang di dalam mobil tersebut. Jadi, sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda, ada gerak nyata, ada gerak semu. Gerak nyata adalah terjadi perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Kalau gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, tetapi teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintasan ada 3. A. Gerak lurus, yaitu gerak lintasan berbentuk garis lurus. B. Gerak melingkar, gerak dengan lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. C. Gerak parabola, gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Berikutnya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan diartikan dengan jarak setiap satuan waktu atau setiap satuan sekon. Sekon itu satuan dari waktu. Kecepatan diartikan perpindahan setiap satuan waktu. Di sini jarak diartikan panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Panjang lintasan yang sesungguhnya itu jarak. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jarak, dalam mengukur jarak tidak diperhatikan arahnya, sedangkan untuk mengukur perpindahan, perhatikan arahnya. Jadi, kelajuan akan termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan satuan
Sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Selain mempunyai besar, satuan, besaran vektor juga mempunyai arah. Kelajuan dan kecepatan dalam perhitungan sehari-hari menggunakan rumus yang sama. V sama dengan S dibagi T. V adalah simbol untuk kelajuan atau kecepatan. S simbol untuk jarak atau perpindahan. T simbol untuk waktu. Berikut adalah contoh kelajuan dan kecepatan. 1. Sebuah mobil yang bergerak dari kota A ke kota B yang terpisah sejauh 100 km ditempuh dalam waktu 60 menit. Berapa kelajuan mobil tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menulis diketahui. Dalam soal itu, yang diketahui adalah jaraknya. Jarak disimbolkan dengan S, sama dengan 100 km. Kemudian, yang diketahui dari soal berikutnya adalah waktu, disimbolkan dengan T, sama dengan 60 km. Di sini, waktunya menit kita ubah menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Kenapa harus dirubah ke dalam jam? Karena satuan dari jarak adalah kilometer. Maka untuk waktu kita samakan ke dalam satuan MKS menjadi jam. Diingat kembali satuan di kelas 7. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kelajuan mobil. Kelajuan disimbolkan dengan V. Kita tulis V. Ditanya titik 2 V. Jawab, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan S dibagi T. S-nya 100, kita tuliskan 100. Kemudian T kita tuliskan 1 jam. Sehingga kelajuan mobilnya adalah 100 km per jam. Jadi, kelajuan mobil adalah 100 km per jam. Contoh yang kedua, berapa kecepatan pelari yang menempuh jarak 1.500 meter dalam selang waktu 5 menit? Kembali kita ingat, tulis diketahui. Pada soal yang diketahui adalah jaraknya, disimbolkan dengan S, 1.500 meter. Dalam selang waktu 5 menit. T-nya 5 menit. Di sini T-nya tidak diubah ke jam, ke dalam jam. Tetapi ubah ke dalam sekon. 300 sekon. Yang ditanyakan kecepatan disimbolkan dengan V. Jawab, tulis rumusnya. V sama dengan S per T. V-nya 1.500 meter. T-nya 300 sekon
maka dibagi di sana hasilnya adalah 5 meter per sekon. Sampai di sini sudah paham? Nah, untuk menyimpulkan materi di sini, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 7 nomor 1. Di sana bisa melengkapi double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Untuk menambah pemahaman, bisa kalian baca halaman 1 sampai dengan 6 di buku paket IPA kelas 8 semester 1.